Bang Dari. Mau dong gue nih, kue ape. Ini namanya kue ape ya? Kue ape. Ini kue ape. Yang tadi jorok mulu. Jangan lu sebut ya yang lu. Lu selama ini manggil kue ini namanya kue apa? Kue PA tadi gue. Wow. Masih mau yang Kan lain gini, lah. kemarin kan sudah dijatuhkan hukuman kepada Gayus 7 tahun 300 juta rupiah. Menurut kalian gimana? Lo ngomong gitu lagi jadi emosi lagi gue. Kemarin gue nonton di rumah gue sampai jerit tau nggak? Pas gue nonton udah putusnya tuh gue jerit soalnya ada kecoa juga. So imut lu. Soalnya dia tuh divonis 7 tahun penjara coba. DPU-nya kan menuntut 20 tahun, paling nggak setengahnya lah katanya kan. Nggak taunya malah jadi 7 tahun penjara, dendanya berapa tuh? 300 juta. 300 juta. 300 juta. Udah. Kayak gitu doang. Setengahnya aja nggak nyampe ya? Setengahnya aja nggak nyampe. Masa hukuman kriminal lebih pendek dari kuliah lo? Itu pun di kampus gue merasa terpenjara malah. Nih, gue bacain deh kenapa ya. Nih gue lagi online nih. Gue bacain nih dakwaannya. Ada 4 dakwaannya Gayus. Ya. Dia didakwa melakukan korupsi waktu nanganin keberatan PT Pajak Surya Alam. Jadi perusahaan itu keberatan pajaknya terus diurusin supaya mulus. Terus dia didakwa nyuap 2 penyidik Baraskrim yang udah divonis nih. Kompol Arafat sama AKP Sri Sumartini. Yang mana AKP Sri Sumartini itu dihukumnya 2 tahun. 2 tahun. Terus si yang Sumartono itu 5 tahun kalau nggak salah. Iya. Nggak salah. Ya makanya itu juga dikit lagi kan. Nah, terus Gayus didakwa ngasih keterangan palsu ke penyidik Baraskrim pas ditanyain 28 miliar yang di rekeningnya dia tuh punya siapa. Nah, udah segitunya dia cuma dihukum 7 tahun gitu sama denda 300 juta. Nah, iya, semua orang jadi pengen kali jadi kayak dia. iya. Nah, cuman kan sebentar, gue perasaan gue nggak enak nih. Biasanya kalau jam-jam segini ada suka orang nongol di sebelah kanan gue. Biasanya gue narasumber, biasanya narasumber. Biasanya gue nggak tahu ya. Gue coba lihat ya. Ada. Iya. Silakan Mbak Pia. Mbak Pia, ayo silakan. Mbak Pia, ya silakan Mbak. Senang sekali. Warung kopi kami yang sederhana ini ketemu dihadiri oleh Mbak Pia. Warung kopi kami? Iya kan tongkrongan kita juga. Silakan tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mbak Pia dong. Mbak Pia Akbar Nasution ini adalah bagian dari tim pembelanya, ya kuasa hukumnya Gayus Tambunan. Iya. Betul. Betul. Nah kebetulan nih kita lagi mau nanya, sebenarnya kan banyak orang yang komplain nih soal Gayus yang dijatuhin hukuman cuma 7 tahun 300 juta. Katanya kok cuma segitu sih? Mana itu yang 28M, 75M gitu. Tolong mungkin bisa dijelaskan lagi sama orang-orang yang kurang ngerti ya. Gimana tuh Mbak sebenarnya Mbak? Jadi sebenarnya kasusnya ini bukan tentang mafia pajak. Yang kasus yang ini ya? Ya, yang disidangkan sekarang tuh bukan. Kasusnya ini hanya ada 4 dakwaan, hanya 1 dakwaan yang menyangkut tentang pajak. Tapi ini juga hanya perkara jadi-jadian. Perkara jadi-jadian? Apa tuh maksudnya? Jenis hantu gara-gara ini malam Jumat kali ya? Alasannya gitu. Jadi kita bilang perkara jadi-jadian karena sebenarnya tidak melibatkan adanya aliran dana kepada Gayus baik secara resmi ataupun tidak resmi ya. Seperti tadi kan kalau kata Zac Efron. Ya. Iya kata Panji. Kenapa ketawa Mbak? Mirip ya? Jauh banget ya. Oh senang lupa deh. Zac Efron kok Tambun. Tambun. Silakan dilanjutkan Mbak. Iya jadi sebenarnya itu hanya masalah permohonan keberatan diajukan oleh wajib pajak. Itu biasa terjadi ya, praktek yang biasa terjadi di mana Gayus adalah salah satu anggota tim yang dibentuk oleh Direktorat Keberatan dan Banding pada saat itu. Dan pemeriksaan dilakukan secara berjenjang sampai 5 tingkat ke atas sampai ke direktur, sampai akhirnya direkturnya memberikan rekomendasi kepada Dirjen Pajak untuk mengeluarkan SK mengabulkan permohonan keberatan yang nilainya 570 juta itu. Jadi 570 juta itu yang sudah dibayarkan wajib pajak dikembalikan kepada negara. Hanya itu. Nah, SK-nya sendiri sampai sekarang tidak pernah dibatalkan. Secara internal pun Gayus tidak pernah mendapat teguran apapun, tapi akhirnya berkembang menjadi pidana. Itu yang kita bilang. Menurut Mbak Pia, salah satu dakwaan itu berarti nggak fair gitu buat Gayus. Iya. Kalaupun sekarang kita mau mengatakan itu pidana ya, tapi seperti saya katakan tadi kan ini kan berjenjang semuanya kan dari mulai bawah sampai ke tingkat direktur.
kalau mau dikatakan itu pidana itu kan dilakukan berarti tindak pidana dilakukan bersama-sama semuanya dari bawah ke atas. Tapi kan yang diproses hanya sampai ke Maruli. Jadi hanya sampai level ketiga dia. Kenapa tuh Dua level begitu di atas tuh? kayak Harusnya kena semua gitu Mbak ya? Ya iya, sampai ke Dirjen kalau mau. Karena Dirjen yang mengeluarkan SK-nya kan. Sampai ke Dirjen harusnya. Ya kan, terus pertanyaannya kenapa nggak sampai? Nah, kenapa Mbak? Coba tanya sama siapa. Iya, lo gitu. No mention, no mention. Orang yang kasus yang pertama aja juga yang soal penyidik kan yang kena kan dua tuh si siapa tuh sebenarnya Sri Sumartini sama ya Arafat sama si Sumartini ya. Iya. Itu juga sebenarnya kan baru di bawahnya, harusnya kan terus naik ke atas. Ada lagi jenderal-jenderal di atasnya yang tidak tersentuh. Sampai ke jenderal Mbak itu harusnya? Iya. Waduh. Kenapa tidak tersentuh? kurang mewah. Kenapa juga? Nah, berarti aku mau nanya deh, berarti putusan yang kemarin yang 7 tahun dan denda 300 juta itu, Iya. Itu bukan berarti nggak soal fair berarti? bukan nggak fair. Kalau kita bicara dengan dakwaannya itu proporsional. Proporsional? Karena ya itu masih dakwaannya segitu. hanya soal kecil. Jadi tapi kalau masyarakat sekarang protes bahwa kok seorang yang bisa punya uang segitu banyak sebagai pegawai negeri yang mungkin pastinya gajinya karena akan mencapai segitu gitu ya, artinya ada dugaan dia melakukan korupsi dan sebagainya, terus akhirnya masyarakat bilang melukai rasa keadilan masyarakat. Sebenarnya ya menurut perlu dijelaskan sekarang bahwa ini udah terjadi salah paham gitu. Oke. Karena masalahnya bukan yang disidangkan sekarang itu bukan soal pajak. Oh, yang dakwaannya memang proporsional Iya. gitu ya? Iya, memang untuk kecil-kecil seperti itu. Dan nggak nyampe ke sana, nggak nyampe ke 28 miliar, 75 miliar yang dipermasalahkan orang-orang adalah karena sekarang penyidikan terhadap yang itu masih berlangsung oleh polisi. Masih gitu. nyangkut di polisi. Dari Terakhir April 2010. No, terakhir pemeriksaan itu bulan puasa. Terus udah stuck di situ sampai sekarang. Jadi artinya kenapa kita nggak bisa langsung ke kasus 2875 karena kepolisian Karena belum masih belum dilimpahkan kelar. ke pengadilan. Iya, belum dilimpahkan karena penyidikannya masih berlangsung bahkan nyangkut gitu. Kalau dibilang penyidikan masih berlangsung, saya nggak tahu juga karena pemeriksaannya nggak ada. sampai Iya, sekarang. berhenti di bulan Ramadan itu ya. Iya. Oh, Mungkin karena bulan Ramadan bulan untuk Bulan memaafkan suci. kali ya. ya. Ini terlalu mengambil hikmah mungkin ya polisinya mungkin. Tapi itu yang paling heboh, yang bikin heboh itu pengakuan terakhir Gayus, Mbak, setelah putusan sidang kemarin. Kenapa? Dia bawa nama Satgas yang pernah kesini. Denny Mas Indrayana. Denny Indrayana. ya. Yang ngobrol sama si Jeff lo ya? Oh, Si Josi maksudnya. Sama Josi. Nah, terus dia juga nyebut-nyebut tentang intimidasi ke istrinya gitu kan, ke istrinya Gayus. Aku tuh sebagai perempuan, Mbak, aku ngerasain penderitaan istrinya Gayus di bawah udah nikah. Lo belum nikah? Yang penting aku perasa. Oh iya. Karena aku wanita. Dia mau menikah sebentar lagi. Minum dulu ah. Kita hosting. Iya, gimana tuh Mbak? Kalau bicara masalah terhadap antara Denny dengan Milana ya, tentu kan mungkin juga ngikutin di berita-berita itu kan ada tuh transkripnya BBM yang disiarkan secara tertulis ya oleh media elektronik. Itu memang ada kata-kata yang disampaikan oleh Denny pada saat itu yang menurut pendapat kita sebagai TPH Gayus dan juga saya sebagai perempuan gitu sama seperti Anda itu sangat tidak pantas gitu ya. Jadi proses persidangan masih berlangsung, artinya proses hukum masih berlangsung, tapi pada saat itu Denny apapun tujuannya yang dia katakan itu adalah tujuannya baik untuk menggali kejujuran dan sebagainya, tapi dia sampaikan dengan cara yang sangat tidak etis, dalam arti dia menanyakan kepada Milana Direct gitu ya? Iya, direct, dan mengatakan bahwa Anda ini suami Anda korupsi, Anda membesarkan anak dengan uang haram, berarti Anda memberi makan anak dengan daging haram dan sebagainya. Hal-hal seperti itu sangat tidak pantas. Oke, tapi di luar masalah itu kan Gayus kemarin mengungkapkan banyak sekali hal. Orang langsung bereaksi nih, banyak yang wah jadi bingung, wah kita jadi percaya sama siapa nih apa segala macam. Pertanyaannya adalah harus seberapa percaya kita dengan pernyataan tersebut, mengingat orang itu sebenarnya juga udah ketahuan banyak bohongnya kan di belakang kan? Gini, ada beberapa hal memang yang dia sampaikan memang sesuai dengan berdasarkan rasa kecewa dia ya. Kayak misalnya dalam salah satu statement dia mengatakan tentang uang dari Bakri. Dia katakan tidak benar bahwa saya pernah mengatakan uang dari yang berada di safe deposit box itu berasal dari Bakri. Itu memang betul. Sampai saat ini uang yang ada di safe deposit box itu memang belum terungkap dari siapa. Karena itulah perkara yang masih nyangkut di polisi. Oke Mbak, aku jadi makin bingung nih kalau dijelasin kayak gini. Jadi Satgas kemarin Gayus bilang dia tidak salah dan Satgas yang salah gitu. Maksudnya dia ngerasa benar. Di sisi lain tadi Satgas bilang dia ngerasa benar gitu loh. Kalau semua ngerasa benar, jadi siapa yang salah gitu? Karena aku bingung banget siapa yang salah di sini. Apa, Gitu. Mbak? Muka lo salah tuh.
Abrakadabra, tiba-tiba gue kaya. Barisan pengacara buat hukum tak berdaya. Segala malu takut tepit, tak terasa. Can I have the number please, Bapak Jaksa?